adalah sesi tanya jawab yang secara langsung akan dijawab oleh narasumber owner P-Market Indonesia. Beliau adalah Bapak Freddy Widodo. Live Voice Jumat 22 Juni 2022. Kepada seluruh tim aktivis maupun admin dari P-Market Indonesia untuk mendampingi sesi tanya jawab malam hari ini. Sesi tanya jawab kami berikan kesempatan kepada owner P-Market Indonesia untuk membukanya. Monitor Bang Freddy. Ya, Om Muslim. Dari peserta sampai detik ini belum ada chat maupun DM masuk terkait materi yang telah disampaikan oleh Mbak Nunin maupun Bang Zhou. Maka untuk sesi tanya jawab, saya beri kesempatan untuk Bang Freddy membukanya. Silakan. Lanjut aja langsung ke sesi tanya jawab aja seperti biasa diskus. Oke, silakan Pak Yunir. Ya, silakan Bang Ma'arif. Yang saya tanyakan pada malam ini mekanisme untuk barter ini, kira-kira kesiapan P-Market itu setelah informasi yang kita dengar setelah 14 hari ke depan, apakah dari pihak P-Market sudah siap? Kalau memang sudah siap, itu barter barangnya apa saja dan kira-kira sudah ditampilkan atau dimuat harganya di situ atau bagaimana? Itu saja pertanyaan saya Pak Muslim. Nanti lagi saya masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Freddy untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan yang setelah kita dengar. Oke. Dari Pak Ma'arif. Ya, selamat malam semuanya. Pertanyaannya seputar siap atau belum platform ya. Pak Ma'arif monitor. Silakan. Oke. Bicara kesiapan tentang platform, khususnya di sini adalah P-Market Indonesia, bahwa selama ini kita sudah memberikan edukasi seputar ekosistem, ya, khususnya adalah edukasi tata cara alur menggunakan mata uang digital P atau yang disebut dengan pionir to apps gitu. Nah, Pak Ma'arif sendiri selama ini apakah pernah melakukan testnet uji coba transaksi? Monitor Pak Arif, kita interaksi ya. Ya, pernah saya lakukan sekali. Habis itu tidak pernah lagi gitu. Di P-Market. Ketika ditanyakan tentang kesiapan, secara sistem bahwa P-Market Indonesia itu sudah diluncurkan saat fase testnet itu dilakukan bahwa siap gitu. Cuma pada saat itu memang masih PyTest yang kita gunakan, dan sampai saat ini pun secara sistem di SDKP juga masih PyTest gitu. Ketika kita buka situs PMI, ketika nanti user itu melakukan transaksi itu juga masih PyTest, berarti masih testnet juga. Artinya apa? Artinya di sini adalah PMI tetap harus mengikuti rule dan kebijakan dari Pi Network tentang rilisnya app utilities, aplikasi pihak ketiga, gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, bahwa berbicara tentang ekosistem di sini itu yang seharusnya dipertanyakan kesiapan atau tidak atau belum itu kembali kepada pioneer. Kenapa? Karena platform hanyalah sebagai wadah, sebagai fasilitas, sebagai pihak ketiga di jaringan Pi dalam menyuguhkan layanan digital sebagai wadah teman-teman pioneer itu untuk melakukan transaksi yang mana melibatkan sepenuhnya mata uang digital Pi gitu. Nah, berbicara kesiapan pioneer itu seperti apa? Berbicara kesiapan adalah bagaimana pioneer itu mensikapi, ya,
mensikapi daripada tahapan migrasi yang hari ini dan dari kemarin PD kedua itu sudah dimulai oleh core team Pi Network ya. Seharusnya itu menggerakkan mindset pioneer itu untuk mempersiapkan diri dalam menyambut real transaksi, kan begitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yaitu pioneer berkontribusi dan berpartisipasi dan kalau perlu berlomba-lomba untuk menyambut migrasi mainnet ini dengan mindset bisnis dan ekonomi. Karena enclosed mainnet itu adalah bagaimana terciptanya ekonomi Pi. Yang pertama. Ya. Jadi platform itu hanyalah penyedia, fasilitator dalam rangka untuk mewadahi pionir itu melakukan aktivitas transaksi real nantinya ke depan. Kalau ditanya siap atau enggak, kembali ke pionir, siap apa belum, kan begitu. Itu. Kalau siap beli banyak, semuanya siap karena semua pionir memiliki Pi. Ya, ada yang sudah migrasi, ada yang belum meskipun kan gitu. Tetapi ketika apakah kepemilikan Pi itu nanti ketika buka situs platform ada barang yang ditawarkan, kan begitu. Karena marketplace itu yang isi ya pionir itu sendiri yang menggunakan, baik itu sebagai penyedia layanan maupun sebagai customer, begitu. Nah, cuma bedanya kalau sebagai penyedia layanan otomatis mereka juga sebagai customer. Tetapi kalau hanya customer saja, tidak berpartisipasi dan tidak berkontribusi sebagai penyedia layanan, ya itu akan membebani daripada sirkulasi perputaran mata uang digital itu di dalam ekosistem itu. Begitu, Pak Arif. Bisa dipahami, Pak? Oke. Jadi begini, Pak. Maksud saya, memang kesiapan P-Market dari testnet saja sudah siap. Artinya, apakah ponder yang ada di P-Market ini, barang apa saja yang disiapkan, kan ini kita tidak tahu berapa mau dijual, di barter, gitu kan belum tahu kita. Nah, apakah ada kejelasan dari ponder-ponder itu sendiri yang kira-kira para pioner ini untuk membarter barang gitu. Saya yakin semua pioner ikut, termasuk saya pribadi, akan berkontribusi dalam bertransaksi ini. Jadi terlepas dengan harga mau dibarter berapa, itu kan kita belum tahu apakah dari pioner sendiri yang menentukan, kan tidak mungkin. Ya dari ponder sendiri yang pemilik barangnya itu untuk lebih dahulu untuk menentukan berapa file yang akan dibarter begitu. Itu Pak Freddy. Betul. Ya, terima kasih Pak Arif. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab sebuah pertanyaan seperti itu adalah seperti ini, Pak. Apakah Pak Ma'arif itu sudah bersedia untuk menjadi penyedia layanan barang maupun jasa? Begitu pertanyaannya. Karena Bapak adalah seorang perintis yang diberi label oleh Nicholas dengan sebutan pioneer. Nah, ketika Pak Ma'arif itu sudah bersedia, siap dengan menawarkan barang atau jasa untuk dibarter dengan Pi, maka tidak akan lagi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena dari masing-masing pioneer sudah memahami makna, fungsi, dan manfaat mata uang digital Pi. Begitu Pak Ma'arif. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini itu kembali kepada hati dan nurani pioneer itu sendiri dalam merintis, membangun, membentuk, menciptakan ekosistem Pi Network. Begitu Pak Arif. Kalau saja pioneer itu ingin berkontribusi dan berpartisipasi di dalam ekosistem Pi Network itu hanya ingin menjadi pembeli, maka itu akan tidak mendukung, karena ekosistem sendiri itu adalah sirkulasi, Pak, perputaran, Pak, imbal balik. Itu. Jadi kalau Pak Ma'arif itu sendiri sudah sebagai vendor, sudah sebagai penyedia barang dan jasa, maka nanti apapun yang Bapak hasilkan, berapapun Pi yang Bapak hasilkan dari pertukaran barang dan jasa, itu akan Bapak gunakan lagi untuk membarter barang lain yang ada di dalam ekosistem atau yang ada di dalam P-Market Indonesia.
Itulah yang disebut dengan ekosistem. Itulah yang disebut dengan sirkulasi, perputaran, imbal balik, simbiosis mutualisme dalam rangka untuk membuktikan, mengakui bahwa Pi betul-betul sebagai alat barter transaksi. Seperti itu Pak Ma'arif, agar dapat dipahami oleh teman-teman semuanya dalam euforia, kebahagiaan, keceriaan menyambut tahapan migrasi mainnet ini. Kalau core team Pi Network Nicholas Kokkalis saja komitmen dan serius dalam mengerjakan proyek ini, kita sebagai perintis seharusnya lebih serius dalam mensikapi setiap progres core team yang dicapai. Seperti itu. Bukan justru sebaliknya, pionir kok malah nuntut harus harga sekian, harus ada barang ini, karena saya mau segera barterkan, saya pengen beli, ingin segera beli. Nah, ini bagaimana? Itu realitas yang ada hari ini, ya kan? Sekian lama penantian, sekian lama kita nambang klik petir gitu kan. Informasi berita yang beredar di media sosial sehingga mensugesti pionir dengan halusinasi tingkat tinggi, bahkan dengan value-value, nilai-nilai Pi yang beredar hari ini. Dan itu mengikis daripada semangat pionir itu sendiri sebagai perintis. Terima kasih telah menonton video kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir